untuk yang kerumunan Petamburan. Jadi tidak lupa juga kita sudah menyiapkan juga ahli untuk berargumen nanti, seperti itu sih. Jadi satu lagi yang saya mau sampaikan, ini kasus adalah satu-satunya di jagat raya. Nah, jadi di jagat raya, di planet manapun, termasuk bumi pastinya, itu tidak ada satu makhluk hidup pun, satu tokoh pun, satu manusia pun yang dikenakan pidana terkait prokes selain di sini. Gawat, kubu HRS akan seret pernikahan Atta Aurel ke pengadilan usai eksepsi ditolak hakim. Simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Jadi satu peristiwa privat, perkawinan itu kan peristiwa privat. Beritanya diupload secara official di situs-situs pemerintah. Ini pernikahan abad ini atau sesuatu yang memungkinkan orang untuk jadikan itu monumen? Kan biasanya yang diberitakan itu kalau dia resmi masuk seluruh fasilitas komunikasi publik negara, peristiwa itu harusnya monumental tuh. Nah, monumentalnya sebuah peristiwa kalau dia berhubungan dengan urusan publik, karena ini adalah res publica, sesuatu yang menyangkut kepentingan publik. Nah, saya nggak ngerti apa kepentingan publik di dalam peristiwa itu sehingga masuk di berita sekretariat negara atau situs presiden. Kalau masuk di tempatnya Ilham Bintang, check and recheck itu pasti harus tuh, karena itu sesuatu yang ya berita, selebritis berita, ada presiden di situ, ada menteri pertahanan di situ, ada ketua MPR di situ, maka dia masuk di check and recheck. Tetapi kalau dia dipasang beritanya di situs negara, itu artinya Republik ada dalam keadaan darurat. Mungkin itu maksudnya tuh, karena ada presiden sekaligus menteri pertahanan sekaligus ketua MPR ada di sebuah acara privat perkawinan, dan itu sangat berbahaya. Bila terjadi serangan teroris kan 3 petinggi negara itu terancam kan. Atau mungkin orang menganggap bahwa itu persiapan untuk sidang istimewa, sidang MPR untuk 3 periode, karena itu lakukan pertemuan sekaligus. Itu sebetulnya asumsi saya begitu, karena tiba-tiba masuk di berita resmi negara, jadi pasti ada sesuatu yang genting di situ tuh. Kalau nggak genting ya penting, kira-kira begitu. Dengan kata lain, pemerintah memperlihatkan bahwa dia lebih serius mengurus banyak orang daripada mengurus kepentingan orang banyak. Dua hal yang berbeda tuh. Apalagi yang disebut banyak orang itu adalah kumpulan orang yang sedang berpesta pora, bergembira tuh. Bukan perkawinannya yang bermasalah, tapi kehadiran pejabat publik di dalam situasi yang tidak normal hari ini. Itu yang dipersoalkan orang lain. Kalau Indonesia COVID-nya udah teratasi, vaksinnya udah herd immunity udah tercapai, 70% orang Indonesia udah divaksin, maka presiden mungkin datang ke situ untuk memperlihatkan bahwa udah aman loh, nggak ada problem lagi itu. Jadi simbol presiden itu kan simbol mistik. Jadi dia ada di situ, orang bertanya ada mistik apa hadir dalam sebuah perkawinan di tengah-tengah krisis multidimensi yang sedang dihadapi bangsa. Itu yang jadi kerisauan publik. Cerdik, karena dia berupaya untuk memberitahu pada publik bahwa ada ketidakseimbangan, bahkan ketidakadilan, bahkan diskriminasi justru di masa COVID, karena dia dokter. Dia tahu bahwa dua-duanya adalah COVID. Emang yang di Petamburan waktu itu COVID-nya apa? COVID-20, yang ini COVID-19, yang 20 lebih berbahaya tuh. Jadi selalu kita melihat bahwa publik kita sangat cerdas dan sangat kritis untuk mengevaluasi aktivitas fisik dari presiden. Saya sebut aktivitas fisik ya, karena kalau aktivitas mental ya mungkin kita nggak bisa baca jenis aktivitas mental beliau, apalagi aktivitas kognisi itu mungkin sama sekali hilang untuk dipikirkan itu. Jadi aktivitas fisik yang diperlihatkan itu mondar-mandir dari satu kerumunan ke kerumunan yang lain kan. Jadi kalau ditanya apa kegiatan Presiden Jokowi selama COVID, ya mondar-mandir dari satu kerumunan ke kerumunan yang lain. Berarti
berapa tahun tuntutan hukuman kalau dibandingkan dengan Habib Rizik yang hanya 2 kerumunan itu. Kue sera-sera, saya nggak tahu jawabnya tuh. Mestinya jawabannya nanti kita tunggu lagi di situs presiden tuh. Mungkin ada berita baru di situ. Kasus kerumunan pernikahan putri Habib Rizik Syihab bakal menyeret pernikahan YouTuber Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang dihadiri langsung Presiden Jokowi setelah eksepsi ditolak Majelis Hakim. Insya Allah, itu akan menjadi bahan masukan tim kuasa hukum, kata Aziz Yanwar, kuasa hukum Habib Rizik kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut Aziz, ada ketidakadilan yang terjadi di masyarakat dengan adanya standar ganda protokol kesehatan. Dan kasus pernikahan artis bisa jadi masukan dalam sidang selanjutnya yang bakal digelar Senin 12 April 2021 mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk membuka mata publik bahwa ada ketidakadilan di sini, beber Aziz. Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Rizik Syihab untuk kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megabendung, Kabupaten Bogor. Hakim pun menyatakan bahwa persidangan kasus kerumunan tersebut dilanjutkan dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti ke persidangan yang dibuka untuk umum. Diketahui pernikahan artis antara Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dilakukan pada masa pandemi COVID-19 pada Sabtu 3 April 2021. Bahkan dalam pernikahan tersebut tamu istimewa hadir memenuhi undangan yakni Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan yang menjadi perhatian saat momen Jokowi menghadiri pernikahan Atta juga dipublikasikan di situs Sekretariat Negara hingga menjadi sorotan publik seakan pernikahan tersebut didukung oleh negara saat masa pandemi COVID-19. Sementara pada pernikahan putri Habib Rizik juga dilangsungkan pada masa pandemi COVID-19 yakni 14 November 2020. Pada saat pernikahan itu juga mendapatkan sorotan dari sebagian masyarakat karena dinilai tidak peduli dengan pandemi yang masih berlangsung. Bahkan di jagat Twitter muncul tagar Indonesia Terserah untuk mengkritik pemerintah yang dinilai tidak adil, tidak tegas, dan menetapkan standar ganda kala mengizinkan serta memberikan fasilitas istimewa untuk acara pernikahan putri Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Untuk yang kerumunan Petamburan, jadi tidak lupa juga kita sudah menyiapkan juga ahli untuk berargumen nanti seperti itu sih. Jadi satu lagi yang saya mau sampaikan, ini kasus adalah satu-satunya di jagat raya. Nah, jadi di jagat raya, di planet manapun termasuk bumi pastinya itu tidak ada satu makhluk hidup pun, satu tokoh pun, satu manusia pun yang dikenakan pidana terkait prokes selain di sini.